Selamat datang di Kalau Saya Gadget, bersama saya Ucup. Kali ini aku mau review laptop dengan sejujur-jujurnya dan tanpa di endorse brand manapun. Di tahun 2024 ini banyak banget laptop yang menggunakan Intel Core Ultra, dan sekarang Acer ngeluarin di segmen yang cukup ringan, kemudian performanya tetap powerful. Penasaran performanya kayak gimana? Langsung aja kita ke studio, let's go! Ini dia Acer Swift X SFX 1472GB, laptop bertenaga Intel Core Ultra 7 ini. Kalian bisa langsung cek spesifikasi lengkapnya di bagian kananku. Dan untuk yang terhighlight menurutku di sini adalah RAM yang sudah 32GB, dan juga dari grafik cardnya ini sudah menggunakan RTX 4060 8GB. Apakah performanya seperti laptop gaming? Nanti kita akan cek di pengujian GPU-nya. Dan untuk dari garansinya, ini di cover oleh Acer selama 3 tahun, dan untuk harga dibanderol di 26.999. Langsung aja kita ke bagian selanjutnya. Lalu di bagian desain, laptop ini memiliki dimensi 32 cm untuk panjangnya, 23 cm untuk lebar, dan bagian tertebal ini 2,5 cm. Sedangkan untuk dari Swift X ini memiliki berat yang hanya 1,3 kg saja. Biarpun sedikit tebal, tapi tetap ringan di golongan laptop non-gaming performance. Selanjutnya untuk material yang digunakan di bagian bodinya ini berbahankan aluminium dengan finishing warna steel grey dari Acer. Sedangkan menurutku ini sekarang tombol Copilot menjadi standar sebuah laptop berada di bagian keyboard bawah. Dan untuk dari backlightnya ini memiliki dua tingkat kecerahan warna, yaitu warna putih. Nah, menurutku di bagian display ini cukup unik ukurannya, yaitu 14,5 inch dengan rasio 16:10, panelnya OLED dengan resolusi 2.8K, serta untuk dari refresh rate-nya ini 120Hz yang pastinya smooth banget. Nggak ketinggalan, display dari laptop ini memiliki cukup banyak sertifikasi, mulai dari VESA Certified, kemudian ada A-Safe, dan yang terakhir ada Kalman Verified. Yang pastinya nggak perlu diraguin lagi, untuk dari displaynya ini enak banget dilihat. Kayak ngeliat doi habis bangun tidur, natural banget. Ini dia bagian samping kiri kanan dari laptop ini, yang mana untuk di bagian port ini cukup lengkap dan gak ketinggalan kalian diberikan 2 Thunderbolt 4. Lalu untuk di bagian dalamnya, laptop ini hanya memiliki satu buah fan yang cukup besar ukurannya, sedangkan untuk dari RAM tidak bisa kalian upgrade karena onboard. Lalu untuk SSD, walaupun tidak ada slot tambahan, masih bisa kalian replace dengan ukuran yang lebih besar. Di bagian SSD, laptop ini memiliki speed yang tinggi. Setelah kita tes menggunakan Crystal Disk Mark, mendapatkan speed 7082 untuk dari read-nya, sedangkan untuk dari write 5248. Dan untuk baterainya ini memiliki daya tahan yang cukup lama walaupun di tipe performance, yang mana bisa bertahan dalam waktu 8 jam 23 menit. Setelah melalui pengujian menggunakan PC Max 10 dengan mode modern office, tanpa backlight, tanpa koneksi internet, dan juga Bluetooth. Laptop ini memiliki fitur Wi-Fi 7 dan juga pastinya kencang banget. Untuk dari Bluetooth menggunakan 5.3, tapi untuk software pendukung lainnya ini masih sama seperti Acer Swift Go yang sudah kita review. Jadi buat kalian yang pengen nonton review lengkapnya, langsung tonton uploadan kita sebelumnya. Berikut ini adalah webcam dari Acer Swift X, yang mana menurutku sudah menjadi standar dari Acer untuk seri Swift menggunakan 1440p 30fps. Kemudian untuk dari bagian fitur ini seperti tombol shortcut di bagian keyboard pun masih ada. Untuk dari fitur seperti auto framing di bagian kanan atas ini juga ada. Untuk overall kameranya oke banget. Untuk performance kita bisa lihat profil Intel Ultra di bagian kananku ini, dan tidak ada yang berubah dari Intel Ultra 7 155H. Langsung aja kita cek performanya seperti apa. Sebelum lebih dalam ke pengujian performance, aku mau disclaimer dulu, untuk setiap pengujian kita menggunakan mode turbo yang sudah kita atur di Acer Sense. Sedangkan untuk chargernya pun kita pasang supaya lebih powerful lagi, dan yang terakhir resolusinya kita gunakan untuk bawaannya supaya kita tahu sepowerful apakah laptop ini dengan resolusi tertinggi dari Acer Swift X. Oke, langsung kita cek di pengujian yang pertama. Ini menggunakan software Cinebench R15. Laptop ini mendapatkan poin 230 untuk single core dan 1143 untuk hasil dari multicore-nya. Lalu untuk di pengujian R20 di hasil yang pertama mendapatkan 590 poin untuk dari single core, dan juga untuk dari multicore 2935 poin. Serta di pengujian yang kedua untuk pengujian kestabilan di looping sebanyak 10 kali mendapatkan rata-rata hampir 3000-an. Untuk dari suhu rata-ratanya pun ini 53 derajat Celcius, dan puncak tertingginya ini adalah 73 derajat Celcius. Di akhir pengujian menggunakan Cinebench di hasil R23 mendapatkan 1539 poin untuk single core dan 7245 poin untuk hasil dari multicore-nya.
Dan inilah hasil dari pengujian software editing menggunakan Blender, mendapatkan waktu 2 menit 44 detik untuk menyelesaikan sebuah render 3 dimensi menggunakan CPU-nya. Nah, sekarang kita udah di bagian GPU. Acer Swift X ini menggunakan RTX 4060 dengan VRAM 8GB, dan untuk dari TGP-nya ini adalah 60 watt saja, yang mana ini adalah seri Nvidia GeForce RTX Studio. Sepowerful apakah RTX Studio ini? Langsung kita simak performa dari GPU-nya. Untuk pengujian GPU kita menggunakan software 3D Mark, yang mana di mode Time Spy laptop ini mendapatkan hasil 7759 poin. Untuk pengujian selanjutnya kita menggunakan mode Firestrike, laptop ini mendapatkan hasil 14.062 poin. Dan aku juga tunjukkan perbandingan hasil dari Firestrike dari laptop yang sudah kita review sebelumnya. Dan berikut ini adalah hasil dari pengujian mode stress test. Acer Swift X ini masih belum bisa lolos dengan hasil di under 90%. Dan untuk di pengujian menggunakan software editing kita menggunakan dua macam. Yang pertama ini adalah Blender. Untuk render menggunakan GPU dapat diselesaikan dalam waktu 23 detik saja. Kemudian pengujian untuk di software editing selanjutnya adalah Adobe Premiere Pro. Dapat menyelesaikan render video berdurasi 1 menit format 4K cut to cut single layer tanpa efek dalam waktu 48 detik saja. Sekali lagi aku mau ingetin, untuk setiap pengujian gaming kita menggunakan resolusi tertinggi dari laptop ini supaya kalian tahu semaksimal apa saat digunakan untuk bermain game. Dan jika kalian merasa kurang hasil dari FPS-nya, kalian bisa menurunkan resolusinya saja. Dan berikut hasil dari pengujian gaming. Laptop baru dari Acer ini cukup menimbulkan persaingan di dunia perlaptopan saat ini karena mendapatkan fitur yang cukup banyak, seperti contohnya layar yang sudah bagus, kemudian kameranya 1440p, dan didukung lagi untuk performa yang kenceng banget menggunakan Intel Ultra 7 dan juga RTX 4060 8GB. Dan menurutku segmennya ini untuk kalian para editor, konten kreator, atau juga mahasiswa dengan kebutuhan berat seperti editing video atau mungkin 3 dimensi, ini oke banget. Satu lagi mungkin untuk para cewek-cewek yang nggak suka bawa laptop berat-berat seperti gaming tapi tetap membutuhkan performa yang powerful, ini bisa jadi salah satu pilihan kalian. Dan berikut ini adalah penilaianku tentang laptop ini. Sekian review laptop kali ini. Like videonya jika kalian suka, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan informasi seputar dunia gadget. Dan aku mau ingetin, kita punya offline store nih yang bisa kalian kunjungi di Jalan Maijen Panjaitan nomor 6 Kota Malang, dan di Surabaya di Royal Plaza lantai 2 dan Ruko Kelambis Jaya nomor 45. Buat kalian yang suka belanja online, langsung kunjungi e-commerce kita, dan buat kalian yang ingin tanya-tanya lebih detail bisa langsung kunjungi sosial media kita. Oke, terima kasih, saya Ucup, see you next video. Laptop cantik luar dalam nih.